Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Yeni Nuraini, SHMH, MMRS. Nah, sekarang saya akan memberikan materi tentang sistem peradilan pidana, yaitu tentang komponen-komponen sistem peradilan pidana. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya memperlihatkan dulu RPS, rencana pembelajaran semester, ya dengan mata kuliah sistem peradilan pidana ini. Ya, di sini bisa lihat yang akan disampaikan. Nah, di sini nanti ada 13 pertemuan, ya. Pertemuan pertama ada tentang pengertian, tujuan, dan fungsi sistem peradilan pidana. Kemudian sejarah perkembangan sistem peradilan pidana, asas-asas sistem peradilan pidana, komponen-komponen sistem peradilan pidana, model-model sistem peradilan pidana, kemudian sistem hukum dan peradilan internasional, kemudian sistem hukum dan peradilan nasional, ada abolisionisme, kemudian eksistensialisasi sistem peradilan pidana, ada fungsionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan, kemudian treatment and sanction bagi pelaku tindak pidana, kemudian ada politik kriminal, dan ada sistem pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Ya, untuk sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen sistem peradilan pidana. Nah, ada yang udah pernah dengar tentang komponen-komponen sistem peradilan pidana atau belum pernah? Sama sekali. Masih bingung semuanya? Baik, kita bahas ya komponen-komponen sistem peradilan pidana. Oke. Nah, ini capaian pembelajarannya. Diharapkan mahasiswa dapat memahami komponen-komponen sistem peradilan pidana, kemudian mahasiswa dapat memahami kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana. Diharapkan juga mahasiswa dapat memahami kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana. Diharapkan mahasiswa juga dapat memahami pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana. Diharapkan mahasiswa juga dapat memahami lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana. Dan diharapkan mahasiswa juga dapat memahami advokat atau pengacara sebagai subsistem peradilan pidana. Oke, nah di sini dalam KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 bahwa sistem peradilan pidana atau ya sering disebut criminal justice system itu terdiri dari komponen-komponennya, yaitu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada lembaga permasyarakatan, dan juga ada advokat. Nah, di sini kita bahas tentang kepolisian dulu. Ya, di sini tugas pokok kepolisian itu ada dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Nanti kalian bisa buka sendiri ya. Apa saja tugas pokoknya? Yang pertama itu pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, walaupun sekarang di lapangan jujur aja saya lihat keamanan dan ketertiban masyarakat itu ya Indonesia relatif aman sih. Walaupun masih banyak kayak seperti geng-geng motor segala macam yang kok sampai sekarang tuh kelihatannya sulit diberantas dan tetap selalu ada. Ya, tapi secara global dibanding dunia luar dan juga di luar negeri itu Indonesia termasuk kategori masih aman segini itu ya. Nah, polisi itu harus menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, misalnya, ya. Kemudian membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Ya, dan di sini juga turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
Jadi di sini ada kewajiban polisi juga untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu dapat memahami bagaimana sih dapat bekerja sama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun itu tugas dari polisi. Kemudian di sini polisi juga punya kewajiban menegakkan hukum. Otomatis itu kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, ya baik itu jaksa atau pengadilan, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, seperti apa perlindungan dan pelayanan kepada masyarakatnya juga pengayoman, nanti kalian akan tahu sendiri di lapangan. Kalian juga harus mulai survei dan melihat, mencari tahu seperti apa sih. Ya, di sini nanti kalian juga harus aktif. Ya, tidak selalu kita kasih tahu, kita cekokin bahwa ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi juga kalian di sini harus proaktif. Seperti apa sih? Nanti kita diskusikan. Oke? Nah, kepolisian itu sebagai subsistem dalam peradilan pidana memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana dalam bab 6 bagian ke-1 dan bagian kedua pasal 4 sampai dengan 12 KUHP. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian di sini sekarang tugas pokok kejaksaan. Tugas pokok kejaksaan yang pertama tugasnya menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan. Ya, jadi nanti selesai penyelidikan dan penyidikan dari polisi itu biasanya berkas itu dikirim ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan disaring kembali, tidak serta-merta langsung dikirimkan ke pengadilan untuk diadili. Ya, ini udah layak apa belum? Kalau memang belum layak, itu biasanya dikembalikan kembali kepada kepolisian untuk dilengkapi. Ya, kemudian mempersiapkan berkas penuntutan, kemudian juga melakukan penuntutan, ya, terus melaksanakan putusan pengadilan. Oke. Nah, di sini kejaksaan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan yang pertama, asas persamaan di depan hukum. Tidak dibeda-bedakan. Siapapun itu, terdakwa dan sebagainya harus sama. Kemudian sederhana dan cepat, kemudian efektif dan efisien, dan akuntabilitas. Ya. Selanjutnya yaitu pengadilan. Pengadilan itu adalah sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan KUHP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dilakukan. Ya, dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik pada yang pertama, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Tadi sesuai tugas daripada kejaksaan yaitu melakukan penuntutan, ya. Kemudian yang kedua, mendasarkan alat bukti sebagai ketentuan pasal 184 KUHP, kemudian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim mendapat keyakinan kasus tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya, maka hakim menjatuhkan putusan. Ya, jadi harus memenuhi dua alat bukti yang sah. Walaupun kenyataannya sekarang kadang-kadang ya dua alat bukti tersebut kadang rancu ya gitu. Jadi ya seperti itulah gitu. Kemudian ya di sini ada lembaga permasyarakatan juga. Ya, lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Model pembinaannya itu bermacam-macam.
Ya, walaupun kenyataannya seringkali ada juga penyalahgunaan dalam tupoksi tersebut. Ya. Nah, ini fungsi lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan. Yang kedua, memastikan perlindungan hak-hak narapidana. Jadi narapidana pun haknya harus dilindungi di sini. Ya, bukan berarti di penjara itu tidak dilindungi hak-hak narapidananya. Kemudian melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana. Kemudian mempersiapkan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan itu, ya dengan harapan sikap dan tingkah laku dari narapidana tersebut menjadi lebih baik dan juga dapat diterima kembali bergaul di masyarakat. Ya, nah ini perubahan nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan atau lapas, mengandung makna yang mendasar terhadap sistem pembinaan terhadap narapidana yang menjadi dasar dan tujuan kehadiran lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Karena mungkin kalau penjara itu benar-benar ya eh, serem mendengar nama itu ya gitu. Jadi kalau untuk lembaga pemasyarakatan atau lapas mungkin lebih diperhalus kata-katanya ya. Nah, sekarang advokat. Advokat ternyata masuk juga dalam komponen sistem peradilan pidana ini ya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa advokat dijelaskan bertugas sebagai penegak hukum ya, bebas, independen advokat itu, mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM. Ya, jadi di sini advokat pun masuk dalam komponen sistem peradilan pidana. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjadi landasan umum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Ya, walaupun seringkali sekarang posisi advokat sendiri sebetulnya kan sama-sama penegak hukum, tapi seringkali posisinya itu tidak ditempatkan sesuai seharusnya. Ya, dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi bahwa advokat itu berstatus sebagai penegak hukum dan advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ya, tugas utamanya apa sih advokat itu? Yaitu melakukan pembelaan bagi kliennya dan memastikan hak-hak kliennya dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Ya, peran advokat juga dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penasihat hukum dari proses penyelidikan sampai proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Jadi sebetulnya peran advokat itu besar ya di sini. Jadi di sini sebagai penasehat dan juga melakukan pembelaan. Mulia juga advokat itu. Ya, nanti barangkali nanti di antara kalian ada yang ingin jadi advokat, ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan materi dari komponen-komponen sistem peradilan pidana. Ya, nanti untuk detailnya kita bisa diskusi. Oke? Nah, sekarang siapa yang akan bertanya? Silahkan. Bu, Shirley mau tanya Bu, Ibu. Boleh, silahkan, Shirley. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya KPK itu, Bu, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kan tindakannya kan korupsi itu kan pidana juga ya. KPK itu masuk nggak, Bu, dalam komponen sistem peradilan pidana? Ya, nah itu kemarin kan sering banget dipertanyakan oleh orang-orang. Karena apa? Karena memang KPK itu belum masuk dalam undang-undang, ya kan? Tapi dalam hal ini tugas KPK itu sama-sama di sini fungsinya melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Kemudian juga ada fungsi penuntutan dan fungsi mengadili. Jadi KPK dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena di dalam KPK terdiri dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh subsistem peradilan pidana. Ya, begitu ya, Sherly ya. Nanti Sherly bisa gali sendiri, baca-baca lagi tentang masalah KPK. Kenapa bisa masuk dalam sistem peradilan pidana? Kemudian perbedaan tugas KPK dengan komponen dalam peradilan pidana yang lainnya itu bagaimana? Oke, ya selanjutnya silakan. Izin bertanya, Bu. Saya Ya, Beni Gia. ya silakan. Tadi Ibu menjelaskan terkait advokat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, saya ingin bertanya, Bu, mengapa advokat itu termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana? Terima kasih, Bu. Baik, oke, terima kasih ya Beni. Jadi tadi sudah dijelaskan, dalam sistem peradilan pidana advokat itu berperan banyak, ya, membantu tersangka dan terdakwa untuk memahami proses hukum yang dijalaninya. Rata-rata kan tersangka sama terdakwa itu orang awam, awam hukum. Mereka itu nggak ngerti harus bagaimana. Nah, di sini tugas advokat juga untuk mendampingi, memberikan advokasi kepada tersangka dan terdakwa untuk dapat memahami proses hukum yang dijalaninya, ya, meliputi tahap pra-adjudikasi, kemudian adjudikasi, dan juga purna adjudikasi. Nah, selain itu, advokat juga ikut mengawasi dan membantu penyidik serta penuntut umum untuk menjalani proses menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan semua hak serta jaminan yang diberikan hukum kepada tersangka dan terdakwa. Ya, karena tugas advokat tadi kan melakukan pembelaan. Ya, jangan sampai nanti terdakwa dan tersangka merasa disudutkan, diintimidasi dan sebagainya. Di sini advokat itu berperan sebagai penyeimbang, gitu. Jadi tidak hanya mereka itu terdakwa sama tersangka tuh hanya dituntut, dicecer kalau ditanya atau segala macam misalnya ya, disudutkan dan sebagainya. Di sini advokat tampil sebagai pembela, gitu. Karena apa? Karena tetap walaupun dia tersangka, walaupun dia terdakwa, dia masih punya hak untuk dibela. Kesalahan apapun punya hak untuk dibela. Seberat apapun kesalahannya punya hak untuk dibela. Gitu. Ya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana itu. Ya, ya tadi salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti polisi dan jaksa dengan tersangka, terdakwa yang memang keadaannya lemah posisinya saat itu. Ya, oleh karena itu dibutuhkan advokat yang memang bebas dan independen di sini dalam membela tersangka. Begitu. Ya, oke. Ya, dikarenakan memang waktunya sudah habis, nanti kita akan lanjutkan kembali jika ada diskusi. Boleh Anda bertanya langsung, boleh japri lewat WhatsApp atau telepon. Jadi nanti kita diskusi atau boleh di WA Group, silakan. Ya, terima kasih semuanya. Demikian yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.